Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia di dunia ini pasti memiliki angan-angan. Ya, angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan yang di masa yang akan datang, apapun itu. Kebanyakan hadirin, angan-angan tersebut tidak akan jauh dari harta, tahta, dan juga wanita. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya angan-angan seseorang tidak akan pernah habis sampai ia masuk ke dalam kubur. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang memiliki 1 lembah emas, niscaya dia ingin menambah 2 lembah emas lagi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulut mereka kecuali debu. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan mereka kecuali kematian. Dan Allah menerima tobatnya seseorang yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Nah hadirin, jadi begitulah tabiat angan-angan manusia. Mereka selalu saja tidak puas untuk mewujudkan angan-angannya. Sebanyak apapun angan-angan kita di dunia ini hadirin, selama kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, keinginan untuk mewujudkan angan-angan tersebut masih ada, yaitu dengan memenuhi sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita sudah meninggal dunia, keinginan untuk mewujudkan angan-angan tersebut sangatlah mustahil, karena angan-angan tersebut sudah terputus dari sebabnya. Lalu hadirin, apakah mereka yang sudah meninggal dunia masih memiliki angan-angan yang ingin mereka wujudkan? Jawabannya iya. Lalu apa yang menjadi angan-angan mereka setelah mereka sudah meninggal dunia? Jadi begini hadirin, setiap orang yang sudah meninggal dunia itu keadaannya bermacam-macam. Ada yang baik, ada juga yang buruk, ada yang soleh dan ada juga yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada juga yang ditunggu-tunggu kematiannya. Masing-masing dari mereka sudah memiliki angan-angan yang berbeda setelah meninggal dunia. Angan-angan mereka tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ketika ia adalah orang yang beriman selama hidupnya, ketika ia adalah orang yang patuh selama hidupnya di dunia kepada Rabb-nya, maka ia adalah orang soleh dengan berbagai ketaatannya. Lalu, apa yang menjadi angan-angan orang soleh tersebut ketika mereka sudah meninggal dunia hadirin? Yang pertama, mereka ingin segera dibawa ke kuburnya setelah mereka meninggal dunia. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundaknya, maka jika jenazah tersebut adalah orang yang beriman, maka orang tersebut akan berkata, segeralah kalian membawaku. Akan tetapi ketika orang tersebut bukan orang yang soleh, jenazah tersebut akan menjerit, celakalah, kemana mereka akan membawaku. Deritan jenazah tersebut akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia hadirin. Seandainya manusia bisa mendengarnya, pasti mereka akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ia ingin hari kiamat segera dipercepat kedatangannya. Ketika seseorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, lalu setelah itu datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia adalah penghuni surga, maka ia meminta kepada Allah agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Nah hadirin, jadi itulah sebagian angan-angan mereka yang telah melihat tempatnya di surga. Mereka ingin hari kiamat segera dipercepat kedatangannya. Padahal hari kiamat adalah hari yang terberat dan hari yang tersulit bagi umat manusia. Berbeda halnya dengan kaum munafik dan orang-orang kafir hadirin. Mereka meminta kepada Allah agar hari kiamat itu tidak datang, karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu lebih menyakitkan daripada siksa di alam kubur yang mereka alami sementara. Yang ketiga, ia berangan-angan ingin dikembalikan ke dunia dan mati syahid lagi. Nah hadirin, jadi itulah sebagian dari angan-angan mereka yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun mereka berangan-angan ingin dikembalikan ke dunia, akan tetapi angan-angannya tidak ada sangkut pautnya dengan dunia dan kenikmatannya. Mereka ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk menambah amalannya agar bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hadirin, ketika orang tersebut adalah orang yang lalai selama hidupnya, lalai dengan berbagai kenikmatan yang diberikan Allah Rabb-nya, maka angan-angan mereka adalah yang pertama, mereka ingin beramal lagi walau hanya dengan sholat 2 rakaat. Mengapa begitu halnya hadirin? Karena selama ia hidup di dunia, dunia telah banyak melenakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW berjalan melewati sebuah kuburan, lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa pemilik kuburan ini? Lalu mereka pun menjawab, ini kuburan si fulan.
Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia kalian. Kedua, ia ingin bersedekah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. أَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menghampiri salah seorang di antaramu. Lalu dia akan berkata menyesali, ya Tuhanku, seandainya engkau dapat menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Nah hadirin, mari kita lihat bagaimana sedekah bisa menyelamatkan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, perkara yang paling menyelamatkan kita di akhirat itu adalah iman. Dan sedekah adalah bukti kebenaran dari iman. Yang kedua, sedekah dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang ketiga, pahala sedekah akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya yaitu dengan shadaqatun zariyatun, yaitu sedekah jariah. Yang keempat, sedekah juga dapat menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, hindarkanlah dirimu dari jilatan api neraka walau hanya dengan separuh butir kurma. Yang kelima, sedekah yang kita keluarkan dapat menaungi kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW menceritakan 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu salah satunya dengan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan tangan kirinya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah hadirin, jadi marilah kita memperbanyak bersedekah mumpung kita masih berada di dunia. Mengingat bahwa sedekah dapat menyelamatkan kita ketika kita sudah meninggal dunia, hadirin, bahwa kita juga dianjurkan untuk bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seseorang mendatangi Nabi, lalu seseorang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tiba-tiba saja ibuku meninggal dunia dan tidak dapat menyampaikan wasiatnya. Seandainya ia ingin menyampaikan wasiatnya, pasti dia ingin bersedekah. Ya Rasulullah, apakah ketika aku bersedekah ibuku akan mendapat pahala? Lalu Rasulullah pun menjawab iya. Nah hadirin, jadi oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi kita untuk memperbaiki amalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jangan pernah meremehkan amalan yang sedikit hadirin, karena kita tidak tahu amalan mana yang dapat menyelamatkan kita ketika kita di akhirat kelak. Berkata Muhammad bin Umairah rahimahullah, seandainya seseorang bersujud kepada Allah dari sejak ia dilahirkan hingga ia tua sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, niscaya ia akan menganggap amalan tersebut sangat sedikit dan ia akan berangan-angan dikembalikan ke dunia untuk menambah amalannya agar pahalanya bertambah di sisi Allah. Nah hadirin, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qila wa la tahzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.